Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Laurencia Fatubun, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Seminaris Santo Yohanes 23 Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk 2486905140. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 8 SMP fase D dengan materi Sakramen Baptis. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Guru. Perkenalkan, nama Ibu bernama Laurencia Fatubun. Hari ini kita akan mempelajari tentang sakramen Ekaristi. Nah, semua sudah mengalami yang namanya sakramen Ekaristi kan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, mari kita berdiri, kita berdoa, doa buka untuk memulai pelajaran di pagi ini. Kita berdoa, bisa kita langsung bisa baca? Bisa. Baik, satu pimpin kita dalam ketua kelas ya, Pak? Oke. Iya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Putramu, Engkau menganugerahkan Ekaristi kepada kami. Bimbinglah hati, pikiran, dan akal budi kami dalam belajar hari ini. Bantulah Bapa agar dengan akal budi ini kami mampu memahami makna Ekaristi, warisan Putramu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan duduk semua. Itu sudah. Yang berikut kita lihat tujuan pembelajaran untuk materi Sakramen Baptis hari ini ada beberapa. Yang pertama, itu kamu diajak untuk memahami makna Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup iman Kristiani. Yang paling utama adalah kita memahami Ekaristi sebagai perayaan syukur atas kasih Allah dalam Yesus Kristus. Nah, tujuan pembelajaran Sakramen Ekaristi yang kedua adalah mengenali bagian-bagian liturgi Ekaristi dan makna simbolik dari setiap unsur. Misalnya, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, doa syukur agung, dan komuni. Itu bagian-bagian penting dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang berikut, kamu diajak untuk memahami dan mengembangkan sikap hormat, bersyukur, dan terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi, baik secara rohani maupun secara liturgis. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat adalah menghubungkan perayaan Ekaristi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti berbagi apa saja? Berbagi berkat, berbagi pengalaman, berbagi apa saja? Makanan, curhat ke teman, nah itu semua bagian dari berbagi. Lalu mengampuni. Yang suka dengar-dengar, belajarlah untuk mengampuni. Dan yang berikut adalah melayani sesama. Tujuan pembelajaran yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran dengan mempelajari materi Sakramen Ekaristi, maka kamu menyadari bahwa Ekaristi membentuk umat menjadi tubuh Kristus. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus yang terpanggil untuk mewartakan dan mewujudkan
karya Allah. Yang berikut, contohnya lain. Ada pertanyaan untuk kamu sebagai pengenalan awal, apakah sejauh mana kamu menguasai sakramen Ekaristi? Pertanyaan pertama, siapa yang tahu angkat tangan? Apa yang kamu rasakan saat mengikuti misa atau perayaan Ekaristi? Kamu merasa apa? Tenang, hati damai. Damai, tenang. Tentu saja perasaan-perasaan ini yang dialami oleh setiap orang yang fokus ketika mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu, mengapa kita orang Katolik harus merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu, setiap minggu? Bukan hanya setiap minggu, ada perayaan-perayaan tertentu pasti Ekaristi. Karena pada hari ini Tuhan Yesus beristirahat. Pada hari Minggu Tuhan Yesus beristirahat. Ada lain yang main? Oh, itu kayak kamera senjata diculin. Karena apa? Kita harus merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Siapa yang tahu? Karena perayaan Ekaristi Bisa? bisa. Oke, kita bisa. Oke, buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ulang lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke. Nanti di sini baru bermain guys. Silakan duduk dulu. Kita akan lanjut pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti kamu disodorkan pada sebuah kasus. Kasus yang terjadi yaitu di gereja. Gimana nih bapaknya? Oh boleh. Di gereja Santo Petrus Paulus Nama, Stasi Santa Maria Pengantara Menolak mengalami penurunan jumlah umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Ini masalah serius. Data menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir jumlah kehadiran turun hingga 40%, terutama di kalangan usia muda, remaja dan dewasa muda. Pastor paroki dan dewan pastoral merasa prihatin dan ingin mengetahui penyebab dan solusinya. Tugas kalian adalah menemukan penyebab, menemukan penyebab dan mencari solusi. Ya, kalian harus mencari penyebab dan solusi untuk menemukan masalah utama, jawaban masalah utama. Mengapa kehadiran umat dalam perayaan Ekaristi hari Minggu itu menurun, khusus di kalangan generasi muda dan kaum bapa? Betul? Nah, tugas kalian selama 15 menit cukup lama ya. 15 menit ke depan kamu mencari jawaban. Ini ada LKPD. Kita bagi per kelompok ya. Kita bagi per kelompok. Ini ada berapa orang ya?
Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Duduk berkelompok, silahkan bentuk meja dengan cepat. Dia punya ininya di belakang. Oke. Kamu berdiskusi menyelesaikan masalah selama 15 menit. Nah, yang harus menjadi perhatian kamu nanti membantu adalah untuk menjadi bahan diskusi itu ada materi, ada bacaan tentang Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Dia berbicara tentang penetapan perjamuan malam terakhir. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kamu mencari solusi atas persoalan masalah utama yang tadi terjadi bapak-bapak ilmu dan anak-anak pemalas membaca. Solusi apa yang kamu tawarkan untuk paroki dan pastor parokimu? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kamu punya tugas adalah menjawab pertanyaan yang sudah ada di kamu punya LKPD pada halaman 2 di belakang. Setelah kamu membaca tentang perjamuan malam terakhir, lalu jawablah 3 pertanyaan di bawah itu. Sudah? Oke, saya kasih waktu selama 20 menit, terlalu lama ya, 15 menit. 15 menit waktu yang cukup lama. Yang sudah baca-baca di rumah, nonton dia punya YouTube, tutorial segala macam tentang sakramen Ekaristi, silahkan kamu bandingkan atau kamu hubungkan apa yang kamu baca, apa yang kamu temukan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Oke, selamat bekerja. Ya. LKPD itu per kamu pribadi, tapi pekerjaan atau hasil pekerjaan itu per kelompok. Jadi nanti ada 2 hasil kelompok yang nanti kamu presentasi di depan. Jadi silakan pilih, kamu punya ketua kelompok atau sekretaris yang nanti bacakan hasil di depan. Kamu harus jawab di kertasmu sendiri ya. Iya. Ibu bawa kertas. Ini untuk kalian.
Baik, kelompok 1 yang presentasi duluan, kamu kelompok 2 jadi penyangga ya, kelompok penyangga. Kalau kepada kelompok 1 disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mengapa kehadiran umat dalam perayaan Ekaristi hari Minggu menurun, khususnya di kalangan generasi muda dan kaum wafa? Karena rendahnya partisipasi dalam misa, sebagian umat jarang menghadiri misa seperti kaum muda dan bapak-bapak, entah itu karena kesibukan, rasa malas, atau kurangnya kesadaran untuk pentingnya Ekaristi dalam kehidupan. Nomor 2, jelaskan pengertian sakramen. Sakramen adalah upacara keagamaan yang memiliki makna spiritual dan simbolis dalam berbagai agama, terutama agama Kristen. Sakramen dianggap sebagai sarana untuk mengambil kehadiran Tuhan dan menerima rahmat-Nya. Yang ketiga, kapan Ekaristi pertama terjadi? Pada perjamuan terakhir. Nomor 4, jelaskan pesan-pesan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini
berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mencap-capannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cara sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nomor 5. Mengapa kaum muda dan bapak-bapak kurang berminat mengikuti perayaan Ekaristi? 1. Kurangnya pemahaman tentang makna Ekaristi. 2. Kesibukan pekerjaan atau kegiatan lain. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dalam komunitas gereja. Yang keempat, perasaan tidak terhubung dengan ritual atau liturgi. Nomor 5, prioritas lain dalam hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Masih di depan. Kelompok 2 ada pertanyaan, sanggahan, disilahkan. Ya, silakan. Apa deklarasi pertama terjadi pada perjamuan terakhir? Ada lagi? Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kelompok 2 silahkan tampil ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa kehadiran umat dalam perayaan Ekaristi hari Minggu menurun, khususnya di kalangan generasi muda dan kaum bapak? Untuk kalangan muda, karena mereka sudah kecanduan game dan lebih memilihkan game daripada pergi ke gereja. Dan untuk kalangan bapak-bapak, karena mereka merasa bahwa pergi ke gereja itu hanya membuang waktu saja dan lebih baik bermain judi dan bersenang-senang. Jelaskan pengertian sakramen. Sakramen adalah tubuh Kristus. Kapan Ekaristi pertama terjadi? Jelaskan pesan Yesus. Kapan Ekaristi pertama terjadi? Pada malam perjamuan terakhir, Yesus bersama murid-muridnya. Jelaskan pesan-pesan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita, aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok ada pertanyaan, sanggahan, kritikan ke kelompok 2 disilakan. Ya, ada 2 orang, satu dulu. Jelaskan pesan-pesan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakan lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Lanjut, ya. Jelaskan pengertian sakramen. Sakramen adalah tubuh Kristus. Jelaskan. Ibu maksud itu jelaskan doa apa sakramen yang tidak sakramen. Sakramen itu Aku mau mengatakan, tapi jelaskan. Apa arti sakramen? Pertanyaan dari kelompok
Satu. Ya, kita tampung nanti Ibu yang jelaskan. Berikut, ada lagi pertanyaan? Baik, kita beri tepuk tangan. Sekarang perhatikan ke depan. Ada dua pertanyaan yang tidak terjawab. Yang pertama, coba jelaskan pesan terakhir Yesus. Yang kedua, apa itu sakramen? Nah, sakramen, kita lihat dulu, kamu lihat di layar. Kata sakramen, oh tidak, sakramen berarti secara umum sakramen dia berarti sarana keselamatan. Sakramen dia berarti sarana keselamatan. Kita mau ke Langkur, harus kita menggunakan alat transportasi, ya. Entah motor, entah mobil, itu merupakan alat transportasi yang menghantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama juga dengan sakramen. Yesus mengajarkan bahwa sakramen dia menjadi tanda dan sarana keselamatan supaya apa? Karena sakramen dia akan antar kita, dia jadi kendaraan antar kita dari dunia menuju ke surga. Paham? Sampai di sini paham tak? Jadi fungsi sakramen itu ada berapa sakramen itu? 3. Ada 7, tapi ada 3 sakramen penerimaan atau inisiasi. Masih ingat kemarin? Masih. Sakramen baptis, sakramen katekis, sakramen krisma. Bagus sekali. Nah, sakramen inisiasi ini merupakan sakramen penerimaan. Jadi ada beberapa bentuk sakramen. Ada sakramen inisiasi, ada sakramen pertobatan, ada sakramen penguatan. Jadi kalau sakramen penguatan itu misalnya sakramen minyak suci. Ya, sakramen minyak suci jangan salah paham. Itu semua mati jadi dia terima sakramen minyak suci supaya sakramen minyak suci diterima untuk mereka yang sakit entah hidup ataupun meninggal. Kalaupun dia menerima sakramen pengurapan minyak suci lalu dia meninggal, itu dia sudah punya bekal. Tapi kalau dia hidup berarti itu adalah sebuah mujizat. Nah, kita sudah paham sakramennya? Kalau sakramen dipahami secara sempit, tadi itu pengertian secara umum. Sakramen dipahami secara sempit seperti yang tadi. Yang Ekaristi kita merayakan ungkapan syukur atas wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus yang dirayakan setiap kali dirayakan dalam perjamuan Ekaristi. Tadi ada pertanyaan, coba kamu jelaskan Yesus pesan terakhir apa? Sekarang lihat Kristus. Sekarang lihat yang berikut lain, menyambut komuni kudus. Nah, sikap menyambut komuni kudus, kamu harus tahu bahwa mujizat paling terbesar di dunia itu adalah peristiwa berubahnya roti dan anggur biasa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang dilaksanakan setiap terjadinya perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itu ibadat dan perayaan yang sangat-sangat sakral. Karena apa? Roti dan anggur yang biasa diubah, Yesus mengubahnya melalui perantaraan imam, diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui peristiwa apa? Namanya apa bagian? Itu nama apa? Konsekrasi. Bagus sekali. Nah, bagian inilah, peristiwa konsekrasi inilah yang mengubah roti dan anggur biasa menjadi tubuh dan darah Kristus, dan harus kamu imani bahwa itu benar-benar kita menikmati tubuh Tuhan. Itulah kenapa kalau maju terima komuni selalu kita tanya, tubuh Kristus, kita jawab amin. Amin berarti kita mengiyakan bahwa kita menerima tubuh Kristus. Jadi
mulai sekarang yang pemanas bisa. Bisa itu penting. Yang berikut, apabila kita dalam keadaan untuk menyambut komunitas kudus, hendaknya kita dalam keadaan rahmat yang tidak berdosa. Apabila kita sedang dalam keadaan dosa, hendaknya sebelum menerima komuni kita pengakuan dosa. Ngerugi orang, kita mengakui dosa supaya apa? Dalam perayaan Ekaristi ataupun sabda yang kita ikuti itu sungguh-sungguh kita layak dan pantas untuk menerima tubuh Kristus. Pada hari ini kamu mau kegiatan, jadi kita selesaikan kesimpulan. Yang pertama, sakramen Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan iman Kristiani, di mana kita buat beriman mengalami perjumpaan nyata dengan Tuhan, dengan Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Bacaan dan mazmur. Bacaan dan mazmur selesai apa? Ya, bacaan mazmur selesai, bacaan Injil selesai, kita masuk ke khotbah. Kemudian ketika khotbah selesai, doa aku percaya dan masuk pada bagian yang berikut adalah doa umat. Nah, doa umat dia menandai berakhirnya liturgi sabda. Sedangkan liturgi Ekaristi perayaan sendiri, bisa sendiri seperti ya, seperti laptop, seperti bagus. Lalu yang berikut adalah tanggung jawab moral dan sosial dengan membagikan berkat dan membangun solidaritas. Yang terakhir adalah melalui Ekaristi kamu dipanggil untuk menghayati kasih. Oke, kita sudah ada pada bagian penutup. Silakan berdiri. Ada yang samping benua lagi? Yang kedua kelas terus yang lain. Oke. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Selamat siang anak-anak.